Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat bertemu kembali untuk mata kuliah manajemen dan perilaku organisasi ya. Eh, Kita mulai ada 17 mahasiswa yang baru bergabung. Apa sih? Sebenarnya kita mata kuliahnya juga agak sosial ya teman-teman. Jadi mungkin apa ya kurang eager. Beda kalau kayak mata kuliah yang mungkin teman-teman yang kalau misalkan hobi yang coding gitu-gitu ya, jadi lebih semangat. Terus kadang-kadang kalau mungkin kayak saya gitu sukanya kuantitatif yang ngitung-ngitung gitu, jadi lebih semangat gitu ya. Karena kalau sosial tuh kayak cuma cerita gitu ya, jadi kayak kurang ini, kurang menarik gitu ya mata kuliahnya. Ada lagi nih saya mata kuliah yang satu lagi itu apa tentang bisnis proses. Mungkin teman-teman kalau yang 02 dulu dapetnya dari Butika ya, jadi tentang bisnis proses gitu. Kebetulan materi-materinya juga menarik sih. Emang sih agak berat, tiga SKS, tapi dia macam-macam. Ada metode kuantitatif, kualitatif gitu ya. Kalau ini lebih kayak sosial ya. Jadi teman-teman mungkin kurang kurang ini ya. Pikir untuk karena belajar dari kehidupan sehari-hari itu juga nggak masalah sih sebenarnya. Kita cuma belajar theoretical thinkingnya aja sih. Nggak apa-apa ya. Kita mulai ada 18 mahasiswa yang sudah bergabung. Untuk kemarin teman-teman mungkin sudah mengerjakan ya tugas ya terkait apa namanya kemarin pit stop ya teman-teman berdiskusi dengan kelompok kemarin ini ya saya coba ini kelompok ya ada kemarin komen di apa namanya catatan dosen itu apa evaluasi dosen ya itu katanya kalau misalkan kalau apa kita belajar daring menghindari kelompok gitu ya. Sebenarnya padahal di awal-awal gitu dari Bu Sarah sendiri beliau bilang nggak apa-apa dicobain kelompok mereka bisa gitu loh. Sebenarnya saya pribadi juga bahkan sebelum daring dari cerita aja ya intermezzo buat teman-teman biar nggak terlalu bosan. Jadi sebenarnya saya sendiri dari S1 apa ya. Nah, itu malah udah pembelajaran daring gitu loh. Jadi itu oke sebenarnya teman-teman kita ya pasti ada lah plus minusnya semuanya namanya pembelajaran itu pasti ada ya bahkan segala sesuatunya itu pasti ada itu positif sama negatifnya kadang-kadang kita dihadapkan sama kondisi yang nggak enak ya kalau daring itu harus ada ini ya apa namanya koneksinya stabil kemudian mungkin interaksinya ya jadi kurang maksimal ya misalkan kayak hitung-hitungan kebetulan di mata kuliah kita nggak ada hitung-hitungannya sih kalau hitung-hitungan yang ada di kelas kalian tuh BPF itu bisnis proses fundamental ada hitung-hitungannya mereka agak kesulitan dibandingkan kalau misalkan kayak matematika gitu kalau dijelasin di kelas mungkin lebih gampang ya kalau dijelasin di daring kayak gini mereka kesulitan nah ya semuanya kita terima aja lah karena kondisi ya mungkin insya Allah kalau rencana mungkin dari Pak Menteri di Januari 2021 sih akan ada kelas luring tapi itu kita belum tahu juga gimana gitu jadi oke aja saya sebenarnya dari kuliah S1 sampai S2 pun pakainya pembelajaran daring gitu. Jadi bahkan sebelum pandemi pun ya itu oke nggak apa-apa kita kadang-kadang bisa diskusi sama temen kadang-kadang ya diskusinya jalan kadang-kadang ya enggak meskipun itu kerja kelompok ya nggak apa-apa lah. Itu bagian dari pembelajaran kita aja sih buat ya experience ya atau pengalaman ya yang kita pernah coba itu aja sih. Terus untuk hari ini kita belajar terkait sebentar saya share screen dulu yang kaitannya pit stop kemarin nanti gini ya saya bahasnya habis kalian mereview sama ini aja hasil dari teman-teman jadi saya lihat aja sekalian jawaban teman-teman terus seperti biasa nanti saya review dari hasilnya teman-teman gitu aja ya. Karena kalau misalkan saya bahas langsung nanti saya nggak tahu sejauh mana teman-teman sampai pemahamannya gitu karena kan kemarin cuma kayak ini ya apa yang kalian pelajari dari ini ya teamworknya di dalam pit stop gitu ya saya cuma nanti kayak kemarin yang kaitannya kita UTS, jadi teman-teman sudah mengerjakan, sudah mengumpulkan, kemudian saya review jawaban dari teman-teman, termasuk yang apa kasus di ini ya rumah sakit smart hospital itu kan teman-teman bisa mengaitkan dengan beberapa atau berbagai teori yang kita bahas ya kreatif sih teman-teman bikinnya jadi kalian sesuaikan sama apa yang menurut kalian memang bisa dijadikan dikoneksikan dengan aspek yang dipelajari saya lebih suka kayak gitu jadi ngelihatnya teman-teman sampai mana terus saya review dari situ aja gitu
saya. Tuh, sebenarnya sih ada jawabannya, cuman saya juga pengen melihat sih jawaban dari teman-teman. Terus sebentar saya share dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, ini ya. Nah, sudah terlihat ya untuk screen-nya, untuk presentasinya. Bisa terlihat kan ya? Oke. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan untuk topik kita hari ini ada 2 bab, teman-teman. Ini kebetulan sebenarnya untuk RPS saya susun dari rancangan dari Bu Sarah ya, karena kebetulan beliau sudah mengampu mata kuliah ini di tahun sebelumnya ya. Jadi beliau mungkin urutannya sebenarnya kalau di buku itu kan harusnya komunikasi dulu, setelah itu baru leadership. Tapi menurut Bu Sarah kemarin itu sebaiknya dari leadership dulu, baru nanti communication-nya. Itu kayak nggak masalah sih kalau saya. Yang penting nanti kita ini ya coba explore lebih jauh seperti apa gitu. Untuk yang pertama ini nanti saya sampaikan dulu ini capaian pembelajaran mata kuliah kita atau CPMK-nya, yaitu mahasiswa mampu menerapkan teori yang berkaitan dengan perilaku kelompok dan sistem organisasi ya. Untuk setelah UTS kita difokuskan untuk ini perilaku kelompok dan sistem organisasi. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis di individual, group, dan organization system in a real work environment. Jadi harapannya teman-teman nggak cuma belajar teori, karena kan nanti implementasinya teman-teman itu di ranah sosial kayak gini pasti di implementasi kehidupan sehari-hari ya, atau mungkin nanti ending-endingnya nanti bagaimana di lingkungan kerja gitu. Jadi lebih kepada kalau nanti biasanya kasus-kasus biasanya dihubungkan dengan kasus-kasus yang terkait sama ini kehidupan nyata seperti apa gitu, kondisi kerjanya misalkan seperti itu. Kita masuk ke grup ya atau kelompoknya. Untuk sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep kepemimpinan dan juga komunikasi di dalam organisasi. Kemudian materinya terkait ini ada 2 bab. Yang pertama foundation group. Ini yang masih yang kemarin ya. Astagfirullahaladzim. Kelupaan minta ganti. Gak apa-apa, kita langsung belajar di sini aja. Nanti saya ganti di presentasinya ya. Jadi sebenarnya bukan foundation ini yang kemarin, saya lupa. Belum saya ganti. Jadi di sini konsepnya kepemimpinan sama komunikasi. Di kepemimpinan di sini nanti kita kenal teori-teori kaitannya kepemimpinan. Langsung aja ya, mungkin by lisan. Nanti saya benerin di presentasinya. Untuk komunikasi nanti ada proses komunikasi itu sendiri. Dari mulai mungkin teman-teman kenal dari ada namanya pengirim, kemudian pesan, dan juga nanti penerima, dan sebagai proses dari komunikasi itu sendiri. Kemudian nanti ada media-media yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah ini yang kemarin, nah ini konsep kepemimpinan yang positif ini salah ini. Materi pokoknya ini maksudnya leadership sama communication. Maaf nih, kelewatan. Jadi konsep kepemimpinan itu nanti ada beberapa jenis teori-teori kaitan kepemimpinan, kemudian ada komunikasi. Jadi konsep komunikasi itu seperti apa, proses komunikasi, dan juga hambatan untuk komunikasi yang efektif. Nah ini kita mulai dari leadership dulu atau kepemimpinan. Nanti seperti biasa ya, di akhir nanti biar kita nggak bosan, kebetulan ya ada video terkait ini Madagaskar. Nah teman-teman nanti coba analisis ya, dalam kaitannya kita kan belajar terkait kepemimpinan dan juga ini ya komunikasi. Nah teman-teman nanti coba dianalisis nanti ini itu seperti apa gitu, aspek-aspek yang bisa kalian kaitkan gitu. Tapi nanti biasa ya di akhir gitu setelah penjelasan dulu. Oke. Untuk aspek kepemimpinan, ada teori kepemimpinan di sini adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian visi. Jadi di sini ada suatu leader ya, yang nanti bagaimana dia punya pengaruh ya untuk kelompok tersebut, bagaimana usaha mereka untuk bisa mencapai visi.
atau serangkaian tujuan. Jadi biasanya sudah menentukan misinya seperti apa, nah biasanya nanti ada untuk pencapaian visinya. Kemudian teori sifat atau trait teori. Jadi dalam kaitannya leadership atau kepemimpinan itu diawali dengan teori sifat teori atau trait teori leadership. Jadi di sini ada teori yang mempertimbangkan kualitas atau karakteristik pribadi yang membedakan pemimpin dari non-pemimpin. Mungkin kita bisa lihat bahwa sifat atau karakteristik itu emang bawaan ya, atau memang sudah dibawa dari seseorang yang membedakan dia dibandingkan orang yang bukan pemimpin. Nah, teori kepemimpinan ini sifatnya ini, karakteristik ini biasanya kita lihat untuk kita lihat, kita analisis ya, apakah orang tersebut punya karakter-karakter sebagai pemimpin gitu. Nah, berikut ini mungkin beberapa hal yang bisa jadi pertimbangan ya, bahwa seseorang itu bisa kita katakan punya ini ya, karakter leadership ya. Misalkan yang pertama, pemimpin yang efektif itu tidak mendominasi, namun dia juga punya ketegasan ya. Meskipun ketika karyawannya mungkin pas mereka itu pasif, nah dia itu punya ketegasan bagaimana membuat si karyawan tadi menjadi lebih proaktif. Pemimpin yang efektif jadi dia tidak mendominasi dalam arti dalam mungkin pengambilan keputusan misalkan, nah dia tidak tidak selalu menang sendiri, jadi menampung aspirasi dari para pengikut atau mungkin karyawannya, seperti itu kalau di dalam organisasi. Selanjutnya, kesadaran dan keterbukaan terhadap pengalaman. Nah, ini dalam kaitannya juga tadi yang mendominasi bisa nih openness atau keterbukaan. Nah, di sini dia tadi ya menampung aspirasi itu bisa dikaitkan juga tidak mendominasi. Tadi kalau tidak mendominasi mungkin kaitannya dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak harus keputusan dari si pemimpin sendiri, tapi dia bisa memberikan kesempatan bagi para pengikut ataupun karyawannya. Kemudian keterbukaan berarti mungkin dalam kaitannya ini informasi itu juga bisa. Jadi dia juga memberikan informasi misalkan baik atau buruk, dia juga menyampaikan ya jujur ya kepada para pengikutnya. Kemudian pemimpin suka berada di sekitar orang. Jadi dia itu lebih suka berinteraksi mungkin ya. Jadi tidak mungkin kalau lawannya dari ekstrovert adalah introvert ya, mungkin yang lebih cenderung sendiri. Nah, dia suka berkumpul dengan orang lain, berinteraksi dengan bersosialisasi dengan yang lainnya gitu. Dan dia juga mampu menjaga komitmen. Kemudian yang selanjutnya adalah kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Nah, di sini dalam kaitannya ini punya rasa empati. Mungkin bisa dikaitkan dengan simpati ya. Jadi pemimpin itu kalau misalkan si karyawan atau pengikutnya itu mungkin mengalami kekurangan ataupun mengalami permasalahan, dia merasakan bahwa para pengikutnya atau mungkin karyawannya merasakan sesuatu membutuhkan sesuatu bantuan darinya, misalkan untuk menjadi pendengar yang baik, misalkan, kemudian misalkan ada permasalahan apa yang perlu diselesaikan, dia berempati atau mungkin ada mengalami kegagalan misalkan yang tidak baiknya, misalkan dari karyawan mungkin mengalami kegagalan dalam menyelesaikan suatu proyek tertentu, nah dia juga berempati bahwa mungkin dengan berempati tapi dilanjutkan dengan action untuk mencari tahu hal-hal yang menyebabkan kekurangan atau kegagalan tersebut nanti untuk dicari reaksi atau solusi yang lebih baik seperti itu. Kemudian ada teori perilaku atau behavioral theory. Di sini kalau yang tadinya itu sifat atau trait, di sini untuk memilih atau menentukan sifat-sifat leadership atau kepemimpinan. Kalau di teori perilaku di sini nanti harapannya ini melatih orang untuk menjadi pemimpin. Yang tadinya itu kalau
Yang dari sifat itu kita lihatnya dari nature ya, dari karakteristik yang sudah ada kita lihat apakah punya karakteristik sebagai pemimpin. Kalau di sini bedanya kita malah mengembangkan, melatih seseorang atau karakternya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, untuk teori perilaku kepemimpinan atau behavioral theory of leadership, di sini teori yang mengusulkan bahwa perilaku tertentu membedakan, sama sih membedakan pemimpin dari non pemimpin. Tapi di sini ini dari mulai dia memulai menginisiasinya. Dan juga nanti ada dua ini ya fokus utamanya. Yang pertama struktur memulai initiating structure atau struktur memulai strukturnya. Di sini sejauh mana seorang pemimpin mendefinisikan dan menyusun peranannya dan peran bawahannya untuk memfasilitasi pencapaian tujuan. Jadi kita mulai dari mengenal ya, mendefinisikan strukturnya sendiri. Apa yang perlu dia posisi-posisinya dia seperti apa, kemudian para karyawan atau bawahannya itu perannya seperti apa, termasuk mungkin apa yang bisa dilaksanakan atau strateginya ya untuk memfasilitasi dalam pencapaian tujuan. Yang kedua adalah pertimbangan atau consideration. Sejauh mana seorang pemimpin memiliki hubungan kerja yang ditandai dengan rasa saling percaya, menghormati ide bawahannya. Di sini setelah kita men-set tadi ya dari mungkin perannya, kemudian strategi atau penugasannya untuk pencapaian tujuan, kita mulai berinteraksi ya. Dalam kaitannya di dalam interaksi tadi ada pertimbangan-pertimbangan mungkin trust ya, rasa saling percaya, kemudian rasa menghormati, respect masing-masing dari mungkin atasan dan juga bawahan, kemudian menghargai perasaan mereka. Jadi lebih kepada interaksinya yang nanti akan menjadi consideration atau pertimbangan. Kemudian untuk ringkasan dari teori sifat dan teori perilaku, keduanya menunjukkan adanya validitas untuk teori sifat dan perilaku, bahwa keduanya memang benar ya untuk mengukur tingkat kepemimpinan tadi. Keduanya benar-benar valid untuk bisa menyatakan adanya indikasi ya sifat leadership atau kepemimpinan. Bagian dari setiap teori ini membantu ya, kalau misalkan tadi di sifat menjelaskan aspek atau ciri perilaku, kemudian kalau selanjutnya mengidentifikasi yang untuk perilaku apakah efektif atau tidak dari kepemimpinan si pemimpin tadi itu untuk menjamin kesuksesannya. Jadi kita lihat tadi ya, misalkan yang jadi pertimbangan misalkan tadi ya trust-nya antar dari pimpinan dan juga karyawan seperti apa. Kita melihat efektivitasnya ya, apakah ada kepercayaan dan juga interaksi yang baik antara pemimpin dan juga yang dipimpin gitu. Beberapa pemimpin mungkin memiliki sifat yang benar, tapi kondisi-kondisi tadi ya sebenarnya nggak jaminan ya bahwa kepemilikan tadi ya, sifat-sifat pemimpin dan juga efektivitas tadi belum mesti menjadi jaminan bahwa kepemimpinan tersebut akan sukses gitu. Jadi kita bisa lihat misalkan beberapa pemimpin punya karakteristik sifat-sifat yang dicontohkan tadi, sifat-sifat pemimpin yang baik itu seperti apa, kemudian dia juga mampu menunjukkan perilaku-perilaku yang benar sebagai pemimpin, amanah dan sebagainya. Tapi bisa juga mungkin dalam masa kepemimpinannya belum sukses maksimal ya, masih ada kegagalan atau kekurangan di sana. Nah, jadi dari dua teori tadi ya, teori sifat dan juga teori perilaku, memunculkan adanya teori kontingensi. Teori kontingensi di sini meramalkan ini ya, sebenarnya ini dikembangkan, teori kontingensi ini dikembangkan oleh Fiedler, bukan Tom. Di sini kalau di teori kontingensi di sini Fred Fiedler
Jadi di sini itu dia melihat bahwa kondisi gaya kepemimpinan A, kondisi A dengan gaya kepemimpinan X itu akan sesuai, sedangkan gaya kepemimpinan Y itu sesuai untuk kondisi B dan gaya kepemimpinan Z itu untuk kondisi C. Jadi kita melihat bahwa kadang-kadang belum tentu ya teori atau kondisi-kondisi gaya kepemimpinan tertentu yang kita gunakan itu pas sama kondisinya. Ketika mungkin misalkan di masyarakat yang sejenisnya mungkin kayak China gitu, kondisinya kan konservatif ya. Nah, itu belum tentu dengan gaya kepemimpinan yang kayak liberal dengan seperti Amerika ya, yang mengunggulkan kebebasan liberalisme itu bisa diterapkan sesuai untuk misalkan liberalisme kita terapkan di China, gitu. Belum tentu kan. Nah, hal itu yang diusung oleh Fred Ziegler bahwa di suatu kondisi punya karakteristik ya kepemimpinan tersendiri. Nah, di sini ada kesesuaian ya kalau di penekanan di Don Ziegler itu kesesuaian antara gaya kepemimpinan ya. Sejauh mana nanti gaya kepemimpinan dan juga situasional itu saling berpengaruh. Kemudian dari kaitannya teori kontingensinya Fred Ziegler ini ada suatu ini LPC atau Least Preferred Coworker dalam kaitannya teori kontingensi nanti dikembangkan kuesioner rekan kerja. Nah, di sini untuk mengidentifikasi apakah seseorang berorientasi pada tugas atau berorientasi pada hubungan dengan rekan kerja. Jadi kita melihat culture atau budaya di dalam organisasi. Mereka itu lebih berorientasi pada bagaimana kalau misalkan mengoptimalkan kinerja di dalam organisasi itu lebih difokuskan. Jadi kita lihat di sana kondisinya seperti apa. Bisa kita lihat bahwa apakah mereka lebih berorientasi pada hubungan dengan rekan kerja. Ternyata hubungan dengan rekan kerja itu lebih penting mungkin misalkan dibandingkan dengan mungkin berorientasi pada tugas di sini mungkin tugasnya terstruktur atau tidak seperti itu. Jadi di sini untuk membantu kuesioner least preferred coworker untuk membantu di dalam kontingensi teoris. Dalam teori kontingensi di sini kita dapat menilai situasi dalam dimensi kontingensi dan situasional. Ada yang pertama ini 3 aspek ya yang kita bisa lihat dimensinya. Yang pertama adalah hubungan pemimpin anggota. Nah, di sini leader-member relation yang pertama, hubungan pemimpin dan juga anggota. Jadi tingkat kepercayaan dan juga rasa hormat antara anggota dengan pemimpin mereka. Kemudian struktur tugasnya. Tugasnya kita bisa lihat ya yang tadi tugasnya itu apakah tugasnya terstruktur atau tidak terstruktur. Maksudnya mungkin di sini terstruktur dan tidak terstruktur adalah kebebasan ya mungkin kalau terstruktur pekerjaannya atau tugasnya sudah ditentukan job desk-nya apa yang perlu dilakukan, mungkin tools atau alat yang bisa digunakan apa saja. Kalau tidak terstruktur mungkin hanya berupa instruksi tapi silakan mengeksekut atau mengeksekusinya terserah si karyawannya. Kemudian kekuatan atau posisi atau position power bagian ketiga. Nah, di sini pengaruh ya, kekuatan posisi di sini tingkat pengaruh dari pemimpin dalam variabel-variabel yang berkaitan dengan kekuasaan, misalkan nanti dalam kaitannya hiring atau perekrutan, kemudian pemberhentian, promosi dan kenaikan gaji. Jadi pengaruh power dari kekuasaan dari si pemimpin dalam kaitannya mungkin pendisiplinan si karyawan, promosi, bagaimana dia mungkin menentukan hal-hal tersebut, seberapa jauh pengaruhnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam gambar ada ini ya, favorable di sini menguntungkan, moderate dan juga unfavorable tidak menguntungkan. Nah, posisi yang paling menguntungkan ada di kuadran yang nomor 1, di mana hubungan antara ini ya, leader dan juga member, kemudian task structure dan juga position power itu lebih tinggi. Kemudian tidak kurang maksimal atau tidak menguntungkan ini pada posisi rendah. Kalau
moderate ya, di tengah-tengah. Kalau di sini diharapkan semua aspek ya, ketiga aspek ini pada posisi yang baik, tinggi dan juga kuat ya. Jadi akan memberikan keuntungan ya. Di sini untuk grafiknya ini biasanya kita lihat mungkin di sini ada task oriented dan juga relationship oriented. Kalau misalkan di sini yang kaitannya relationship, di relationship di sini kita bisa lihat bahwa kalau hubungan dengan relationship itu hubungan dengan antar karyawan, coworker tadi ya. Nah, di sini disimbolkan bahwa di awal masih di titik yang kurang baik ya, poor ya. Kemudian dia mulai meningkat, kemudian dia turun kembali. Sedangkan kalau di task oriented ini awalnya itu baik, kemudian dia agak sedikit menurun, kemudian dia mendekati kondisi yang kurang baik juga di sini. Jadi harapannya mungkin kalau misalkan kalau pada prakteknya ya itu diharapkan kondisi ini, ketiga aspek atau dimensi ini harapannya sih senantiasa tentunya berharap untuk meningkat ya. Ada yang kita harapkan bahwa tidak menguntungkan gitu. Harapannya dari mungkin belum masih rendah, nah diharapkan untuk lebih cenderung meningkat, gitu. Mengarah sesuatu hal yang lebih menguntungkan. Kemudian teori kontingensi yang selanjutnya ada situational leadership theory atau STL, teori kepemimpinan situasional. Ini teori kontingensi yang berfokus pada kesiapan pengikut untuk menyelesaikan tugas tertentu. Jadi seorang pemimpin harus memilih salah satu dari 4 perilaku tergantung kesiapan dari pengikutnya. Nah, tidak jarang situasional yang ditemukan di dalam suatu organisasi itu dihadapkan pada kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, jika pengikut tidak mampu dan tidak mau melaksanakan tugas. Nah, ada kan kadang-kadang gitu, tidak mampu tapi juga tidak mau. Maka mau tidak mau si pemimpin tadi harapannya mau memberikan ini arahan yang jelas dan juga spesifik sehingga bisa memotivasi yang tadinya tidak mampu jadi lebih siap ya, dia lebih tahu apa yang harus dikerjakan gitu. Kemudian ada kondisi kedua, yaitu mereka tidak bisa tetapi mau. Pemimpin perlu menampilkan orientasi tugas yang tinggi ya. Jadi karena tidak maunya ya, mereka tidak bisa tetapi mau ya, tidak bisa tetapi mau. Jadi mereka eager untuk melakukannya tetapi tidak bisa. Nah, pemimpin ini menampilkan orientasi tugas yang tinggi, mengimbangi kekurangan kemampuan. Jadi misalkan ada beberapa skill atau keterampilan yang mereka tidak bisa. Nah, di sini mungkin dari segi pemimpin itu bisa membantu memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa membantu meningkatkan ini ya kepahaman dari karyawannya. Kemudian ada yang kondisi ketiga, jika pengikut sendiri mampu tetapi tidak mau. Nah, di sini mereka itu bisa tetapi tidak mau. Nah, pemimpin perlu menggunakan gaya yang partisipatif ya. Jadi dia terlibat langsung melihat kondisi mungkin penyebabnya kenapa mereka tidak ingin melaksanakan tugas tersebut. Tidak tidak eager ya untuk melaksanakan tugas tersebut. Jadi mungkin mereka si pemimpin tadi lebih kepada partisipatif. Jadi ikut melihat kondisi di karyawannya seperti apa di bawahnya, budaya seperti apa, mengapa mereka tidak mau. Gitu. Diharapkan nanti kalau sudah tahu mengapa apa alasannya tersebut, maka dia coba menentukan atau strategi tertentu yang bisa digunakan bagaimana untuk meningkatkan partisipasi dari para pengikutnya. Jadi mereka lebih ingin terlibat itu dengan apa gitu, yang bisa memboost atau mendorong partisipasi mereka. Kemudian yang terakhir adalah jika mereka mampu dan mau. Nah, di sini kondisinya sudah sangat positif ya. Mereka sudah mampu, punya kemampuan atau keterampilannya, dan juga mereka mau punya keinginan.
Nah, di sini mungkin pemimpin sendiri sudah tidak perlu ya banyak berbuat macam-macam mungkin, tapi bisa juga dia memberikan suatu apa ya, semacam tindakan-tindakan yang bisa menjaga keberlangsungan ini situasional yang positif ini gitu. Jadi biar mereka tetap apa namanya eager untuk melaksanakan tugasnya dengan semangat itu agar bisa terus konsisten gitu, pemimpin perlu melakukan strategi atau langkah tertentu agar hal itu tetap berjalan gitu. Selanjutnya di SLT di sini memiliki daya tarik yang intuitif ya, mengakui pentingnya pengikut. Nah, di sini kita melihat sejauh mana involvement atau keterlibatan dari pengikut ya. Kemudian kita bisa melihat kemampuan dan juga motivasi dari pengikut yang tadinya mungkin masih kurang. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Atau mungkin yang sudah bagus, bagaimana untuk bisa tetap menjaganya, tetap konsisten atau meningkat gitu. Ada lagi di dalam teori kontingensi adalah path goal theory. Teori di sini menyatakan bahwa tugas pemimpin adalah untuk membantu pengikut dalam pencapaian tujuan. Nah, di sini si pemimpin nanti bertugas memberikan arahan, informasi, dukungan sumber daya yang nanti bisa ini ya sesuai dengan pencapaian tujuan. Pada umumnya mungkin dari segi individu dulu yang pada akhirnya memberikan result atau hasil akhir untuk ini ya tujuan kelompok atau organisasi. Nah, teori tersebut memprediksi ini hal-hal berikut. Yang pertama, pemimpinan yang terarah. Nah, di sini dia ini ya memberikan suatu arahan yang jelas ya apa yang perlu dikerjakan oleh para pengikutnya. Jadi misalkan penugasan itu jelas ya, terstruktur, tertata apa job desk-nya gitu. Sedangkan ada lagi teori tersebut memprediksi ini kepemimpinan yang suportif. Suportif di sini menghasilkan kepemimpinan yang suportif ini memberikan dukungan ya, dimana nanti harapannya itu memberikan kinerja atau kepuasan karyawan yang tinggi. Jadi kita memberikan dukungan, entah itu mungkin dari segi sumber daya, kita mengalokasikan dana misalkan untuk pelatihan karyawan misalkan. Jadi kan kita mensupport programnya dari karyawan. Kemudian ada kepemimpinan terarah yang mungkin dianggap di sini kepemimpinan terarah ini kadang-kadang dianggap yang tadi ya terlalu struktural ya. Tapi di sini ini strukturalnya itu kepemimpinan terarah dianggap tadi kan berlebihan, kadang-kadang banyak ini ya sudah segala sesuatunya sudah di-set, ditentukan gitu. Tidak jarang seperti itu. Nah, ini kadang-kadang bisa juga ya kita ngimbanginya ini dengan pengalaman yang cukup. Jadi mungkin ya tidak terlalu bukan diktator tapi terlalu controlling mungkin ya dari segi pemimpinnya. Terarah dalam artian segala sesuatu sudah di-set atau ditentukan dari pemimpin. Nah, di sini kita perlu juga mengimbangi bahwa apa namanya pengalaman dari si pemimpin tadi, kita juga perlu mengimbangi bagaimana respon si karyawan ya, pengalaman yang cukup di sini dan juga kemampuan yang tinggi. Maksudnya tidak hanya pandai dalam hal kepemimpinan, tetapi juga punya ini ya kaitannya dengan kepemimpinan. Kita lihat juga bagaimana respon dari si mereka yang kita pimpin. Apakah mereka merasa apa namanya terlalu controlling atau kepemimpinan kita ini terlalu banyak mengatur, terlalu terstruktur atau tidak. Kita perlu juga ya dari kepemimpinan terarah kita lihat kita imbangi juga dengan melihat responnya dari yang dipimpin. Nah, seperti SLT, Path School ini juga memiliki daya tarik intuitif ya dalam pencapaian tujuan. Nah, di sini kita melihat perannya si pemimpin itu seperti apa ya tadi. Apakah dia suportif, apakah dia ini apa namanya terarah dalam artian terlalu fokus atau controlling ya. Kita bisa melihat sejauh mana peran penting si pemimpin tadi. Kemudian masih ada leader participation model
teori kepemimpinan yang menghubungkan perilaku kepemimpinan dengan partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan dengan memberikan seperangkat aturan menentukan bentuk dan jumlah pengambilan keputusan partisipatif. Nah, di sini leader participation model. Jadi dari mulai pengambilan keputusan kita sudah berusaha melibatkan si para karyawan atau bawahan kita untuk ikut membantu. Nah, sekiranya apakah yang referensi apa yang senilainya baik gitu. Nah, nanti kita membus atau mendorong partisipasi dari mereka dalam pengambilan keputusan. Jadi harapannya nanti keputusan-keputusan yang diambil itu lebih seimbang ya. Maksudnya tidak hanya dari segi kita fokus dari segi keinginan dari para stakeholder yang memimpin, tetapi kita juga mempertimbangkan para karyawan atau mungkin yang middle level manajemen dan juga di bottom levelnya seperti apa. Apakah mereka yang nantinya menjalankan bisnis harian atau operasional misalkan di dalam suatu organisasi atau perusahaan, apakah keberatan dengan keputusan-keputusan yang diambil gitu. Selanjutnya ada teori kepemimpinan kontemporer. Kita bahasnya banyak teori-teorinya kalau di kepemimpinan. Teori pertama, teori pertukaran pemimpin antara pemimpin dan juga anggota ya, leader member exchange. Jadi kita tukar antara leader dan juga membernya. Jadi kita mencoba mengembangkan pemimpin dari in group atau out group ya. Dari mungkin dia kalau mungkin jarang ya kalau kita ketemu di perusahaan itu dari bawahan gitu, ya bisa juga sih. Tapi biasanya mungkin karena kaitannya kepemimpinan dari dia sudah punya kemampuan biasanya dari middle dulu sih, middle level manager misalkan, jadi di tingkat tengah, nah dia sudah punya jiwa pemimpin dari sisi manager, kita coba kembangkan dia untuk menjadi leader pemimpin yang selanjutnya. Jadi kita coba putar. Kemudian ada teori kepemimpinan karismatik. Masih dalam teori kepemimpinan kontemporer, ada teori kepemimpinan karismatik. Teori kepemimpinan ini misalnya kita melihat ini ya aspek heroik ya atau aspek karismatik yang istilahnya berpengaruh dari si pemimpin tadi yang dia bawa gitu, sehingga mungkin kita bisa menginisiasi atau mengidentikan seseorang punya kemampuan karismatik tertentu ya. Untuk karakteristik utama dari pemimpin karismatik, dia punya keunikan tersendiri ya. Ada beberapa karakteristik yang kita bisa lihat ya dari pemimpin yang karismatik. Yang pertama dalam kaitannya visi dan juga artikulasi. Dia memiliki visi, tujuan ideal yang dapat dimengerti oleh orang lain. Kemudian dia juga mungkin kalau kaitannya ini yang secara teoretikal ya, karismatik secara teoretikal ya. Kalau karismatik secara arti dari bahasa mungkin kita lebih melihatnya dari segi dia punya karisma atau pengaruh ya di dalam berinteraksi dengan orang lain. Tapi kalau secara teoretikal, yang pertama kaitannya visi dan juga artikulasi, yang kedua adalah risiko pribadi, di mana dia bersedia mengambil risiko dengan misalkan mengeluarkan biaya yang tinggi atau mengorbankan sesuatu hal demi pencapaian visi. Kemudian kepekaan. Kepekaan di sini dia tadi ya mungkin berempati ya, mampu memahami kondisi dan juga kebutuhan dan perasaan dari para pengikutnya. Selanjutnya perilakunya tidak konvensional. Nah, di sini unik mungkin. Dia revolusioner yang mungkin melakukan sesuatu yang berbeda, dianggap baru atau mungkin bertentangan ya, tidak umum lah istilahnya gitu. Selanjutnya pemimpin transaksional atau transaksional leader. Di sini pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikut mereka ke arah tujuan yang ditetapkan, mengklarifikasi peran dan juga persyaratan tugas. Nah, karakteristik pemimpin transaksional di sini
Ini dalam kaitannya ini mungkin lebih pada ini ya. Kita lihatnya dari aspek ini aja, empat ciri khasnya. Yang pertama, imbalan kontingen. Ini di sini bahwa ada suatu reward, imbalan yang dia berikan ya untuk usaha atau kinerja yang baik dalam pencapaian para pengikutnya tadi. Yang memberikan reward atau imbalan transaksional. Kemudian ada ini manajemen dengan pengecualian aktif, di mana dia mengawasi, mencari penyimpangan. Nah, dia berusaha ya, karena aktif tentunya ada tindakan-tindakan korektif yang dia lakukan. Kemudian ada manajemen pengecualian pasif. Nah, di sini sekedar cuma mungkin ini ya, kalau misalkan pencapaian tujuannya ada penyimpangan, nah dia cuma memberikan intervensi atau penekanan ya, tidak melakukan tindakan korektif. Kemudian ada pula crisis fair adalah menolak tanggung jawab, menghindari pengambilan keputusan. Ada pula mungkin jenis yang dia istilahnya ini ya, kalau dalam pengambilan keputusan mungkin lebih dikembalikan kepada mungkin forum ya, jadi tidak langsung dia mengambil keputusan, tetapi lebih pada mungkin bagaimana nanti misalkan para pengikutnya ini keputusan atau dalam kaitannya forum gitu, mereka seperti apa gitu keputusan yang mereka ambil, jadi tidak terlalu hanya involvementnya langsung menentukan keputusan gitu. Selanjutnya masih teori kepemimpinan kontemporer. Di sini ada transformational leader. Nah, di sini mungkin kalau tadi dalam kaitannya transaksional ya, dalam kaitannya mungkin kegiatan harian. Nah, di sini kalau transformasional, biasanya dia mungkin lebih kepada revolusi ya, bukan bahan ya. Dia pemimpinnya itu menginspirasi, memberikan tindakan teladan, kemudian membimbing pengikut mereka. Jadi bisa memberikan pengaruh yang luar biasa gitu. Transformasi ya untuk mengarah kepada perubahan. Kalau karakteristiknya kita bisa lihat ada 4. Yang pertama, pengaruh yang diidealkan. Di sini memberikan ini visi misi yang menanamkan ini ya, kebanggaan, memperoleh rasa hormat dan juga kepercayaan. Selanjutnya motivasi inspirasional, dia mengkomunikasikan harapan yang tinggi. Kemudian memfokuskan pada upaya ya. Jadi dia menentukan hal-hal tertentu yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Tujuannya mungkin goalnya tinggi, nah dia menentukan ya upaya-upaya yang bisa dilakukan. Kemudian stimulasi intelektual, meningkatkan kecerdasan, rasionalitas dan juga pemecahan masalah. Nah, di sini mungkin pemimpin itu dia berusaha ya menstimulasi secara intelektual. Kalau yang transformasional dari segi kecerdasannya, rasionalitas dalam berpikir, dalam pemecahan masalah, kemudian dalam kaitannya pertimbangan individual, dia juga memberikan perhatian pribadi. Nah, tidak hanya ini ya, fokus pada aspek-aspek pencapaian tujuan, tetapi juga melihat sejauh mana ini ya, kondisi setiap karyawan. Apakah mereka butuh pelatihan, kemudian butuh nasihat, seperti itu, dia juga meninjau seperti itu. Aspek-aspek yang mungkin kaitannya individu dari karyawan. Kemudian ada pula ini, kepemimpinan yang bertanggung jawab atau responsible leadership. Nah, di dalam suatu kepemimpinan yang bertanggung jawab di sini ada 3 aspek. Yang pertama, pemimpin sejati, itu mungkin kita lihat dari segi ini ya, sikap atau mungkin karakteristik yang ada. Kemudian kepemimpinan etis, di sini dalam kaitannya dengan etika. Kemudian ada ini, kepemimpinan karismatik yang disosialkan, social karismatik leadership.
Yang pertama, ini kaitannya dengan pemimpin sejati. Jadi mereka tahu siapa mereka, mereka yakin mereka punya keyakinan tersendiri ya, punya nilai-nilai yang mereka yakini, mereka hargai gitu. Terus kemudian hal-hal tersebut mereka sampaikan secara terbuka. Nah, sebagai hasilnya nanti harapannya ini para pengikutnya itu percaya dengan nilai-nilai dan juga keyakinan yang sudah dia yakini. Nah, mereka juga si pemimpin tadi itu juga ini berbagi informasi, mendorong keterbukaan komunikasi, dan juga mereka ini ya berpegang teguh dengan cita-cita. Nah, mungkin mereka sudah men-set goal tertentu, nah mereka berusaha untuk mencapai goal tersebut. Kemudian pemimpin yang otentik atau sejati itu juga rendah hati. Mereka mencontohkan kerendahan hati untuk membantu para pengikutnya untuk ini ya bersama-sama untuk tumbuh dan berkembang. Itulah yang namanya pemimpin sejati. Kemudian kepemimpinan etis di sini dalam kaitannya mungkin etika ya. Di sini kepemimpinan puncak itu tidak hanya ini mempengaruhi pengikut untuk mengikuti komandonya, tapi juga ini ya dia memberikan contoh di level pemimpin juga memberikan teladan bagaimana berperilaku sesuai pedoman atau etika gitu. Jadi tidak hanya kita menginstruksikan si karyawan atau bawahan kita untuk mengikuti komando, tapi dia harapannya itu memberikan suatu contoh ya. Dia juga melaksanakan gitu lah. Dalam tindakan-tindakan yang memenuhi pedoman etika itu yang seperti apa. Tuh. Nah, nanti ini ya, hal ini juga kita bisa lihat ya, evaluasi bagaimana sejauh mana ya kondisi etika tadi, apakah etis atau tidak dalam kaitannya dengan ini komitmen pada pekerjaannya. Kita dapat lihat evaluasi sejauh mana hal tersebut gitu untuk melihat ininya kepemimpinannya seperti apa. Sebenarnya pemimpin sejati tadi juga kita bisa evaluasi sih, kita lihat sejauh mana kepemimpinannya itu. Kemudian ada kepemimpinan karismatik yang disosialisasikan. Di sini sebuah konsep kepemimpinan yang menyatakan bahwa para pemimpin menyampaikan nilai-nilai yang berpusat pada orang lain yang menjadi teladan dari perilaku etis ya. Jadi pemimpin itu tidak hanya hampir mirip ya dengan yang tadi ya, bahwa di sini kita mampu membawa nilai-nilai dari karyawan, kita mendengarkan ya kebutuhan sosial atau dari orang lain, ini nantinya kita sesuaikan sejalan dengan nilai-nilai yang akan kita terapkan sebagai pemimpin gitu. Jadi kita melihat apakah nilai-nilai karyawan tadi kita sesuaikan dengan nilai-nilai yang kita anut di pemimpin. Jadi kita mengadopsi dari para ini karyawannya, nilai-nilai karyawan untuk disesuaikan dengan nantinya ini nilai-nilai yang menjadi acuan dari para pemimpin tersebut. Kemudian di sini dalam kaitannya kepemimpinan yang bertanggung jawab atau responsible leadership itu harapannya menghindari ya, kalau di buku itu cuma ada abusive supervision. Jadi suatu kepemimpinan yang menyesatkan atau kasar ya. Kalau di buku cuma disampaikan abusive. Jadi di sini harapannya bahwa sebagai pemimpin yang bertanggung jawab kita perlu menghindari abusive supervision ini. Jadi di sini kalau abusive supervision itu adalah di mana dia ini secara verbal atau non verbal ini terlalu keras ya, terlalu keras atau mungkin terlalu forceful ya, atau ini bisa dikatakan kejam bisa sih, terlalu keras atau kejam mungkin terhadap aturan-aturan yang diterapkan kepada para pengikutnya. Jadi tidak jarang ini berpengaruh secara negatif, bisa menimbulkan depresi, mungkin kelelahan emosional, kemudian ketegangan di tempat kerja.
Jadi terlalu kalau misalkan ini para pemimpin yang diktator ya, terlalu diktator, terlalu mengatur ya. Nah, di sini abusive ya. Harapannya kalau si pemimpin tersebut memiliki kepemimpinan yang responsibel atau bertanggung jawab akan menghindari abusive supervision. Kepemimpinan selanjutnya, untuk yang kepemimpinan yang bertanggung jawab, aspek selanjutnya adalah kepemimpinan yang diharapkan adalah kepemimpinan yang bisa melayani atau servant leadership. Jadi di sini dia tidak hanya secara pribadi itu menjadi pemimpin yang baik, tetapi juga ini bagaimana membantu para pengikutnya untuk tumbuh dan berkembang. Jadi kita juga punya konsep ya bahwa pemimpin itu juga akan melayani kebutuhan-kebutuhan dari karyawannya. Misalkan untuk pengembangan ini karir seperti itu. Jadi dia mensupport gimana nanti ada pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan dukungan untuk pengembangan karir. Selanjutnya ada kepemimpinan yang positif atau positive leadership. Nah, yang ini yang tadi ya, yang disesuaikan 3 aspek. Kalau tadi ini ya, tadi memang kepemimpinan yang bertanggung jawab meliputi beberapa aspek ini. Kalau yang di kepemimpinan yang positif, nah kita bisa lihat dalam kepemimpinan positif ini biasanya diawali dengan kepercayaan. Kepemimpinan yang positif itu memiliki level kepercayaan ya, di mana ini ya, kalau kepercayaan itu diartikan bahwa kita ini ya vulnerable atau kita rentan, kita yakin bahwa kita punya ekspektasi positif sama si pemimpin kita gitu. Nah, di sini kita percaya bahwa si pemimpin tadi akan membawa hak dan kepentingan kepada hal yang lebih baik. Hasil dari kepercayaan tadi itu akan memberikan beberapa keuntungan, di antaranya kepercayaan akan mendorong dalam pengambilan risiko. Risiko di sini risikonya mungkin tidak hanya levelnya mungkin kecil, tetapi mungkin bisa mengambil risiko yang lebih tinggi. Itu karena kita yakin bahwa pemimpin kita percaya itu mungkin mempunyai kemampuan ataupun keterampilan yang memadai untuk mengambil risiko yang lebih tinggi. Kemudian kepercayaan itu juga memfasilitasi ini berbagi informasi ya. Kalau kita saling percaya di dalam suatu perusahaan atau organisasi, tentunya kita berbagi informasi nggak ragu-ragu ya, nggak takut ada persaingan ya, mungkin siapa yang lebih baik, karena di situ ada konsep kepercayaan di dalamnya. Selanjutnya, kelompok kepercayaan itu lebih efektif di mana apabila kita saling percaya ya di dalam suatu kelompok, itu tentunya hal ini mungkin lebih mengoptimalisasi produktivitas atau mungkin kinerja kita lebih maksimal ya. Kemudian di sini kaitannya sama produktivitas, kepercayaan itu meningkatkan produktivitas ya. Ketika kita saling percaya, tentunya nanti harapannya ini ya kinerja lebih optimal dan juga produktivitasnya juga maksimal. Kemudian masih dalam kaitannya kepemimpinan yang positif, ini pengembangan kepercayaan. Kalau yang tadi langsung dalam kaitannya kepercayaan, ada pula ini aspek pengembangan kepercayaan. Karakteristik utama apa yang membuat ini ya seseorang itu dipercaya sebagai pemimpin yang layak? Biasanya kita lihat dari aspek ini, 3 aspek. Yang pertama ada integritas, bahwa dia layak untuk kita percaya, bahwa dia punya integritas, atau mungkin kita istilahkan kejujuran ya. Kita lebih mudah mengistilahkan dengan kejujuran. Kalau mungkin bahasanya amanah ya. Jadi si pemimpin tadi apakah bisa menjaga konsistensi antara mungkin kalau misalkan pemilihan ya sebelum dipilih itu, apakah rencana-rencana yang dia tentukan itu ini apakah yang dia katakan atau mungkin rencana yang dia telah coba sampaikan itu nanti akan sesuai dengan implementasi atau apa yang akan dia lakukan gitu. Integritas pada kejujurannya. Kemudian kita juga lihat aspek bahwa dikatakan bahwa dia
dapat dipercaya bahwa ini kebajikan di sini artinya kan hal-hal yang baik ya. Nah, di sini mungkin ini mengutamakan tidak hanya ini ya, dari segi nanti apa namanya kepentingan dari pribadi si pemimpin itu sendiri, tetapi juga dia melihat ini apa kebutuhan dari para pengikutnya. Apakah dia juga peduli dengan nih kebutuhan untuk berperilaku kita apa namanya kebajikan berbuat baik yang dalam kaitannya untuk mendukung para pengikutnya atau tidak gitu. Jadi tidak hanya kepada dia sendiri, tapi kepada kebajikan-kebajikan untuk para pengikutnya. Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah kemampuan yang mencakup pengetahuan dan juga keterampilan teknis. Nah, si pemimpin tadi layak dipercaya itu ketika dia kalau misalkan ya punya ini pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin. Sebenarnya mungkin kita bisa lihat bahwa nggak harus ya sebenarnya kalau misalkan pemimpin itu misalkan seseorang yang sudah belajar terkait ilmu-ilmu sosial kepemimpinan gitu atau mungkin yang berasal dari jurusan yang mungkin lebih sosial ya karena dia punya basic atau keilmuan di bidang tertentu tapi sebenarnya lebih kepada hal-hal semacam pengetahuan atau teknis itu kan bisa dipelajari ya jadi misalkan belum punya pengetahuan tersebut sebenarnya bisa dipelajari juga. Jadi dia bisa belajar itu untuk membantu dalam kepemimpinannya. Tapi kalau misalkan sudah memiliki kemampuan di bidang tersebut, mungkin alangkah lebih punya nilai plus ya dibandingkan yang para orang-orang yang belum memiliki kemampuan tersebut untuk menjadi pemimpin. Kemudian trust propensity ini adalah kepemimpinan ini biasanya ini ya kepercayaan para pemimpin dan juga pengikut ya. Ini jadi trust propensity ini adalah kecenderungan kepercayaan. Jadi kita melihat seberapa besar kemungkinan si karyawan itu mempercayai pemimpinnya. Kemudian dalam kaitannya kepemimpinan yang positif ada mentoring. Mentoring di sini pemimpin itu biasanya kan nanti ada suatu tanggung jawab moral ya. Pemimpin itu punya tugas untuk mengembangkan ini calon leader selanjutnya, pemimpin-pemimpin selanjutnya atau pemimpin di masa depan. Jadi kita tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan lama ya. Bahwa kepemimpinan itu hanya mungkin periodikal tertentu gitu. Jadi harapannya kita sebagai mungkin yang sudah diberi amanah sebagai pemimpin itu juga akan mengembangkan siapa yang akan melanjutkan kepemimpinannya gitu. Nah, si pemimpin tadi itu ini bisa menjadi mentor ya untuk karyawan ataupun para pengikutnya. So, bagaimana nanti bisa mentransfer pengetahuan ataupun pengalamannya bagi para ini anak didik atau mungkin calon pemimpin selanjutnya gitu. Nah, mentor yang baik ini nanti dia itu adalah guru yang baik, di mana dia bisa mempresentasikan ide yang jelas, jadi bisa mengajarkan bagaimana menjadi pemimpin yang baik, tetapi dia juga nanti bisa menjadi pendengar yang baik. Seperti apa namanya problematika, misalkan dalam pemimpin, nah dia bisa memberikan suatu arahan-arahan yang jelas, mendengarkan permasalahannya, memberikan mungkin ini ya empati kalau misalkan ada masalah dan juga mungkin solusi-solusi yang bisa berguna untuk ini para pemimpin baru yang dia apa namanya dia ajarkan gitu. Selanjutnya tantangan di segi kepemimpinan ya kaitannya dengan kepemimpinan ini adalah teori atribusi kepemimpinan attribution theory of leadership ya. Jadi kita belajar kemarin teori atribusi ya sebelumnya ya. Di sini dalam kaitannya dengan kepemimpinan di teori atribusi di sini ini kita kaitkan dengan ini persepsi ya. Atribusi adalah persepsi ya yang dibuat tentang individu yang lain. Nah, di dalam teori atribusi di sini biasanya ini
menghubungkan dalam kaitannya ini kecerdasan, kepribadian, keramahan, keterampilan, pemahaman dan kerajinan dari seorang pemimpin tersebut. Kemudian persepsi pemimpin oleh pengikutnya itu sangat mempengaruhi kemampuan pemimpin untuk menjadi efektif. Nah, tidak jarang atribusi atau persepsinya dalam kaitannya tadi ya mungkin entah kecerdasan, kepribadian, ataupun keramahan, dan juga hal-hal yang lainnya dalam kaitannya si pemimpin tadi itu biasanya kan menimbulkan persepsi. Nah, persepsi yang ditentukan oleh para pengikut atau karyawannya tadi biasanya tidak jarang berpengaruh juga pada kemampuan si pemimpin. Apakah efektif atau tidak? Mungkin kadang-kadang mungkin ya kalau misalkan itu positif, positif itu juga bisa memberikan dampak positif dan juga negatif ya. Kalau dampak negatif itu juga sama, bisa memberikan memboost positif atau negatif juga sih. Kadang-kadang kan gini, kalau misalkan gini, persepsi karyawan yang ini ya, suatu pemimpin misalkan gagal ya, mengalami kegagalan dalam kepemimpinannya. Nah, itu kadang-kadang ini ya, tidak jarang kita melihatnya ini ya, perilaku pemimpin itu kita anggap sebagai prediktor kegagalannya. Perilakunya dia itu tidak optimal atau tidak baik sehingga kepemimpinannya bisa kita bilang gagal. Hal gagal tadi persepsi itu juga bisa berpengaruh ya. Kepemimpinan bisa selanjutnya ataupun kepemimpinannya dia sendiri mungkin ketika dia menjadi kepemimpin kembali hal itu mungkin berpengaruh kepadanya bahwa nantinya misalkan tadi pernah memimpin tapi gagal, nah di situ bisa juga ya menimbulkan kayak semacam apa ya trauma ya tersendiri bahwa dulu pernah memimpin gagal ketika dia dihadapkan pada kondisi harus memimpin lagi dia takut itu bisa juga atau justru malah karena kegagalan itu memotivasi dia dari segi positif dari gagal bagaimana dia mungkin memperbaiki aspek-aspek yang kurang diharapannya ketika memimpin lagi dia lebih bersemangat untuk memperbaiki kekurangannya tersebut. Kemudian tantangan selanjutnya itu pengganti dan penetral kepemimpinan substitute for and neutralize of leadership. Nah di sini itu untuk substitute atau pengganti di sini. Jadi di dalam aspek kepemimpinan itu ada juga menggunakan substitute atau pengganti ya. Jadi tidak harus ada pemimpin gitu. Tetapi bisa juga ini apa namanya kita menggunakan pengalaman atau pelatihan di mana tidak ada struktur pemimpin tetapi hal-hal tersebut bisa menggantikan kemampuan pemimpin. Misalkan contohnya di sini ada suatu produsen video game Valve Corporation di mana dia itu ini tata kelola di lingkungan perusahaannya adalah bossless ya atau tanpa bos jadi tidak ada pemimpin tidak ada menjadi pimpinan. Nah, tetapi dengan akuntabilitas di sini saling keterbukaan dan juga kepercayaan antar rekan kerja, nah dia menentukan mungkin komposisi tim, mungkin ada yang diberi tanggung jawab di bidang tertentu ya, dibagi tugasnya itu jelas dan mereka bisa bertanggung jawab dengan baik dengan penugasannya. Nah, meskipun tanpa bos tapi tetap bisa berjalan maksimal gitu kinerjanya. Ada pula konsep neutralizer atau penetral di sini hampir mirip sih sebenarnya dikatakan dengan substitute juga ya. Di sini atribut yang tidak mungkin perilaku pemimpin membuat perbedaan pada hasil dari pengikut. Jadi netral di sini meskipun ada pemimpin ya, ada pemimpin di sini, adanya pemimpin tadi itu tidak netral ya, mungkin tidak begitu berpengaruh dengan ada atau tidak adanya pemimpin. Jadi hampir mirip dengan substitute tadi ya, bahwa si pengikut tadi mungkin sudah apa namanya terorganisir, jadi mereka bisa menjalankan sendiri. Jadi ada atau tidak adanya tidak ada perbedaan dengan hasil kinerja dari kepemimpinannya gitu. Kemudian tantangan kepemimpinan yang selanjutnya adalah memilih dari pemimpin itu sendiri ya. Di sini
dengan kita memilih pemimpin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih pemimpin. Misalkan kita melihat, kita tinjau dari pengetahuannya. Apakah pengetahuannya itu mencukupi dari bidang kepemimpinan, misalkan dia punya pengetahuan yang terkait, terus keterampilannya, kemudian kemampuan, mungkin dalam kata pengalaman juga bisa ya, kita bisa nilai gitu. Bagaimana, apakah dia cocok untuk menjadi pemimpin, kemudian bisa juga kita melaksanakan tes kepribadian. Kita mencoba mengidentifikasi ya, apakah si calon pemimpin tadi punya ciri-ciri kepemimpinan. Kita evaluasi dalam kaitannya mungkin kesadaran, ekstravensi di sini mungkin hubungannya ya sosial ya, apakah dia tidak introvert, maksudnya berinteraksi dengan orang lain seperti apa, apakah baik atau tidak, kemudian keterbukaan, nah ini keterbukaannya seperti apa gitu. Nah, aspek yang paling penting dalam kaitan kepemimpinan ini yang tadi ya, bahwa kepemimpinan itu sifatnya tidak bertahan selamanya ya. Yang penting adalah nanti ketika ada perubahan kepemimpinan, kita siap sudah mencetak tadi ya calon-calon leader baru yang nanti akan melanjutkan estafet kepemimpinan ya, perubahan kepemimpinan itu siap gitu. Kemudian ini ya, melatih pemimpin. Organisasi biasanya kita menghabiskan ini ya banyak miliaran dolar untuk ini ya pelatihan pengembangan kepemimpinan. Nah, mungkin hal-hal apa yang kita bisa perhatikan agar anggaran yang sudah dikeluarkan untuk pelatihan kepemimpinan itu bisa optimal. Nah, ada 4 aspek yang kita bisa lihat. Yang pertama, pelatihan kepemimpinan itu cenderung lebih berhasil pada pengawasan diri yang tinggi. Jadi, tidak hanya dari segi kita yang mungkin mengevaluasi ya dari luar bahwa sejauh mana tadi ya pelatihannya, tetapi dari internal si yang melaksanakan pelatihan tadi juga melakukan pengawasan diri. Apakah pelatihan tadi memberikan impact pada yang dilatih tadi gitu. Jadi sama ya, di pengawasan itu dari segi internal dan juga eksternal. Kemudian yang kedua adalah organisasi dapat mengajarkan keterampilan implementasi. Nah, kepemimpinan itu kan tidak hanya teoritis ya. Kita belajar teori macam-macam, tadi teori sifat, teori perilaku. Nah, itu kan teorinya, tapi ketika dihadapkan di dalam implementasinya, nah itu sangat penting sekali ya. Kadang-kadang kaget, misalkan tadi udah diberi pelatihan, nah tapi ketika dihadapkan sama dunia nyata, bingung gitu. Jadi harapannya bahwa organisasi juga mengajarkan keterampilan-keterampilan yang benar-benar diimplementasinya itu seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga, keterampilan seperti membangun kepercayaan dan juga mentoring itu bisa diajarkan ya. Jadi ada keterampilan-keterampilan dalam kaitannya leadership itu, misalkan bagaimana membangun kepercayaan. Kepercayaan ini sebenarnya bisa internal dan juga eksternal ya. Kepercayaan sama diri dia sendiri sebagai pemimpin dan juga kepercayaan untuk bagaimana membangun kepercayaan dari para pengikutnya yang dipimpin gitu. Jadi biar dipercaya oleh para pengikutnya gitu. Nah, di sini perusahaan-perusahaan sejenis Nokia, Adobe, kemudian BHP, Best Buy, itu mereka menyewa ya para coach untuk membantu atau pelatih untuk ini ya meningkatkan keterampilan interpersonal, kepercayaan diri mereka biar lebih optimal gitu. Gimana biar ini juga tidak terlalu percaya diri juga bisa ya, tidak terlalu percaya diri yang optimal gitu, seperti diktator yang nanti mungkin kalau terlalu percaya diri, jadi lebih biar seimbang. Nah itu bisa juga menggunakan jasa pelatih gitu. Kemudian yang keempat, pelatihan perilaku ini melalui latihan permodelan. Ini dapat meningkatkan kemampuan individu untuk menunjukkan kualitas kepemimpinan yang karismatik. Jadi misalkan tadi ya, kalau tadi implementasi mungkin dengan permodelan di sini mungkin kalau dimodelkan itu dengan ini
apa namanya, bisa di dalam lingkup yang lebih kecil itu juga bisa permodelan itu. Jadi pelatihan perilaku dengan ini Bu, mohon maaf mic-nya masih mati, Bu. Iya. distance learning tuh kadang-kadang banyak masalah. Oke, terima kasih. Saya Iya, Bu. lanjutkan dulu. Ini ya tadi ya untuk permodelan di sini di permodelan itu, jadi misalkan nanti ada suatu project ataupun divisi, nah teman-teman dilatih untuk menjadi pemimpin di lingkup kecil gitu. Selanjutnya untuk di
sini pemimpin itu kan memainkan peranan sentral ya untuk pencapaian tujuan. Nanti harapannya kita juga tahu mengidentifikasi hal-hal apa yang penting untuk menjadi pemimpin yang baik gitu, yang nanti harapannya untuk meningkatkan kinerja kelompok ya. Kita tahu requirement apa, bagaimana untuk menjadi pemimpin yang positif tadi, yang bertanggung jawab, yang baik itu yang seperti apa dari teori-teori tadi. Selanjutnya komunikasi, kita percepat aja. Komunikasi di sini ini adalah suatu transfer ya, pemahaman dalam kaitannya ini transfer, tapi tidak transfer atau transfer pengetahuan ataupun informasi, tetapi di sini harapannya juga ini pemahamannya juga, bahwa nanti nih harus paham bahwa informasi atau gagasan yang disampaikan tadi bisa diterima oleh receiver atau yang akan menerima pesan dari komunikasi tadi. Nah, fungsi komunikasi di sini yang pertama ini untuk mengatur perilaku anggota, yang kedua menciptakan umpan balik, selanjutnya menyediakan ini berbagi perasaan secara emosional, kemudian persuasi ini untuk apa namanya membujuk ya, mempersuasi ya, membujuk suatu kelompok tertentu. Selanjutnya komunikasi sebagai ini ya, fasilitas dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk proses komunikasi di sini kita lihat kita mulai dari pertama pengirim. Nah, pengirim ini, kemudian sender ya. Nah, ini ada receiver. Nanti ada proses encoding, pengkodean pesan. Nah, kemudian ada ini ya, saluran atau channelnya, kemudian decoding, receive, diterima dulu, baru di decoding, kemudian ada noise yang mungkin mengganggu, dan juga umpan balik atau feedback. Masing-masingnya kita bisa lihat, mengirim, di sini nanti yang akan ini menyampaikan informasi. Pesan ini adalah apa informasi tersebut yang ininya nanti bisa dikodekan ya. Dan saluran ini medianya yang digunakan, kemudian penerima ini nanti yang akan mendapatkan informasi tersebut. Kebisingan adalah noise atau hambatan dalam komunikasi. Umpan balik adalah ini feedback, tanggapannya. Kemudian arah komunikasi ada downward, ada upward. Kalau downward itu ke bawah, jadi dari ini pemimpin ke manajer di tingkat level di bawahnya. Nah, itu. Kalau upward ini berarti dari tingkat ini upward itu ke atas, jadi dari tingkat yang menengah misalkan level di karyawan mungkin atau manajer, nanti diajukan kepada pimpinan di level atasnya. Kemudian arah komunikasi di sini ini ada beberapa arah komunikasi dalam kaitannya ini. Ada komunikasi lateral. Komunikasi lateral ini adalah komunikasi antar anggota kelompok kerja. Nah, di sini ada beberapa jenis ya untuk jaringan kelompok di dalam ini. Jaringan kelompok kecil atau kelompok formal dalam kaitannya ke arah komunikasi. Nah, ini biasanya membentuk ada yang pertama ini chain ini rantai ini arah komunikasinya mengikuti komando, arah rantai komando chain. Kemudian ada yang bentuknya wheel atau roda. Roda di sini mengandalkan figur sentral untuk saluran komunikasi. Kemudian kalau jaringan semua saluran di mana memungkinkan ini anggota-anggotanya bisa bertukar informasi atau berkomunikasi secara aktif. Kemudian arah komunikasi ada yang namanya grapevine atau selentingan atau rumor. Nah, rumor ini sebenarnya ada positif ada negatifnya juga sih. Kadang-kadang juga untuk mencairkan suasana ya, agar tidak terlalu mungkin fokus juga ya, nggak terlalu fokus sama pekerjaan, tapi mungkin di sisi negatifnya ya kita tahu sendiri ya, itu kan belum tentu benar gitu ya. Jadi untuk strateginya kita memvalidasi, untuk menghadapi gosip atau rumor kita memvalidasi informasi tadi. Kita jelaskan informasinya, kemudian kita juga
apa namanya, mendiskusikan dengan karyawan apakah tadi terkait rumor tadi seperti apa. Nah, kita bisa menyusun suatu apa namanya, solusi ya. Kita sampaikan penjelasannya benar atau salahnya sehingga bisa membentuk pemikiran yang lebih baik dari yang tadinya menyampaikan rumor yang mungkin tidak benar gitu. Kemudian untuk mode komunikasi ini teman-teman mungkin udah sering tahu ya, komunikasi itu macam-macam, dari mulai kita lisan, nah nanti ada juga yang tertulis, ada pula yang selain itu. Kalau mungkin dari oral atau lisan ini biasanya mungkin rapat bisa, karena kita di masa pandemi kita bisa menggunakan video conferencing. Kemudian ada pula ini telepon, kemudian ini ya ada juga yang tertulis surat, PowerPoint, email, kemudian instant messaging, kemudian teks, atau mungkin kalau sekarang kita lebih ngetren dengan sosial media ya. Nah, kita menggunakan aplikasi mobile juga bisa itu. Tidak hanya mungkin kalau blog mungkin udah agak lama ya. Kita lebih ke apps ya. Kemudian yang lainnya banyak sih ya, mungkin Pinterest, Flickr, YouTube, nah, macam-macam. Kemudian ada komunikasi nonverbal. Nah, di sini mungkin selain kita pakai apa namanya, kata-kata ya tadi, nah ini bisa juga pakai ini ekspresi wajah nonverbal itu seperti kemudian apa, gerakan tubuh, intonasi, penekanan kata-kata, secara fisik. Nah, itu termasuk komunikasi nonverbal. Kemudian untuk pilihan komunikasi ini kita melihat dari apa namanya, kekayaan dari misalkan kalau misalkan kita menggunakan beberapa media tadi, itu yang mana yang bisa apa namanya, lebih memberikan apa ya, menyampaikan lebih baik gitu. Kalau misalkan ini ya, kalau video conference di sini high channel richness di sini di mana dia ini ya lebih bisa tersampaikan dari segi ini tadi ya, verbal atau non verbal tadi bisa tersampaikan. Sedangkan kalau memo low richness di mana dia hanya secara teks atau tertulis ya. Jadi kekayaannya dalam kaitannya kemampuan menyampaikan informasi itu kecil atau rendah. Kalau video conference kan bisa ya, dengan apa, berinteraksi melalui video conference kan bisa tersampaikan baik dari segi apa namanya, ekspresi wajah ataupun mungkin secara tertulis gitu, dengan presentasi misalkan gitu. Kemudian dalam kaitannya pilihan komunikasi, teman-teman bisa menentukan ya menggunakan metode komunikasi apa, apakah itu tertulis atau tidak tertulis, kemudian menggunakan platform apa. Kemudian dalam kaitannya pilihan komunikasi ada isu keamanan informasi. Nah, keamanan informasi ini juga mungkin bisa ini ya, menjadi perhatian ya. Dimana kadang-kadang mungkin kalau misalkan di sekolah atau di kampus, di kantor gitu, mungkin ketika kita menggunakan layanan internetnya gitu, jaringan internal, nah itu biasanya mungkin ada ini ya, pengawasan atau pemantauan ya. Terus informasi apa yang kita sampaikan mungkin karena kan mengalir secara internal ya. Nah, di situ kekhawatirannya sih mungkin kalau misalkan organisasi ada rahasia-rahasia organisasi yang disampaikan keluar gitu. Tetapi maksudnya organisasi di situ menjaga ya agar mungkin kerahasiaan data dari internal itu tidak sampai keluar gitu. Kemudian komunikasi yang persuasif. Nah, komunikasi persuasif di sini kaitannya dengan automatic dan kontrol. Kalau automatic itu pemrosesan otomatis ya. Otomatis ini teman-teman kayak kalau misalkan ini ya, membeli soda atau membeli apapun, teman-teman cuma ngelihatnya dari iklannya, mungkin iklannya menarik ya, oke deh saya beli gitu. Sedangkan kalau pemrosesan terkontrol itu lebih kepada teman-teman butuh ini fakta, angka, dan logika. Jadi teman-teman itu memprosesnya itu tidak langsung spontan, otomatis. Jadi misalkan teman-teman mau membeli sesuatu hal yang harganya mahal, misalkan saya contohkan rumah ya, mau beli rumah nggak langsung kayak kita beli soda atau beli makanan yang mungkin harganya tidak mahal ya. Kalau beli rumah kan kita juga mempertimbangkan kaitannya di situ angkanya berapa,
ada analisis kita tanyakan orang-orang yang tinggal di situ gimana, airnya gimana, listriknya gimana, banyak perhitungan-perhitungan yang kita cek dulu sebelum melakukan transaksi mungkin dengan nilai jumlah yang besar, misalkan beli rumah gitu atau beli tanah gitu. Jadi ada pemrosesan terkontrol di situ. Kemudian hambatan komunikasi yang efektif. Nah, di sini ada ini penyaringan atau filtering. Nah, kadang-kadang ini ya, kalau misalkan informasi itu difilter ya. Kalau misalkan komunikasi jadi cuma dibatasi, misalkan informasi tertentu tidak boleh disampaikan, itu ada filtering. Kemudian persepsi selektif. Nah, di sini sama mirip juga sih dengan filter, tapi di sini dengan memilih ya, selektif ya. Misalkan kita melihat berdasarkan kebutuhannya. Jadi kita cuma menyampaikan informasi berdasarkan dia butuhnya apa gitu. Kita pilih-pilih. Misalkan terus selanjutnya kelebihan informasi atau information overload, mana ini ya kapasitasnya itu informasi yang kita berikan itu berlebihan. Dimana kadang-kadang ini ya, mungkin ini information overload tuh ini ketika kita dihadapkan pada banyak, misalkan mau membeli sesuatu hal, nah kadang-kadang kita mau beli sesuatu kita udah nyari nih ini brosur atau mungkin informasi kaitannya dengan produk yang akan kita beli, tetapi kita terlalu banyak cari informasi. Alhasil kita bingung kan mau pilih yang mana itu, yaitu information overload. Kemudian emosi di sini mungkin kaitannya ini ya, kalau misalkan kita punya perasaan emosional yang marah misalkan, atau mungkin marah mungkin yang lebih signifikan, kalau bahagia bisa juga sih tapi tidak signifikan. Kalau marah biasanya mungkin dalam berkomunikasi jadi kurang ya, kita yang harusnya berpikir rasional untuk menyampaikan informasi dengan baik, ketika kita emosi atau marah biasanya mungkin maksud yang kita sampaikan kurang tersampaikan. Selanjutnya bahasa di sini mungkin bahasa, meskipun kita lihat bahasanya mungkin kalau di seluruh dunia bahasanya macam-macam ya. Nah, bisa juga dalam bahasa yang sama kadang-kadang ada konteks usia yang berbeda menggunakan, jadi kadang-kadang ada bahasa beda. Kalau mungkin kebetulan saya Jawa ya, saya Jogja, biasanya mungkin kalau bahasa Jawa itu teman-teman juga sama ya, kalau di Purwokerto mungkin ada juga ya, ada level bahasa kalau usia itu harus bahasanya lebih usianya lebih senior gitu, kita bahasanya lebih halus gitu ada hal-hal seperti itu yang mungkin mempengaruhi komunikasi ya, harus dibahas bahasa kromo gitu loh kalau misalkan bahasa Jawa gitu. Kemudian diam. Nah, diam ini punya banyak interpretasi, di mana dia itu tidak paham, nah, ataupun dia tidak tertarik. Nah, itu bisa kita gali juga lebih lanjut. Kenapa komunikasinya tidak efektif? Karena orang itu diam. Ya. Kemudian ketakutan komunikasi ya. Ketakutan komunikasi di sini mungkin ya ini ya. Kalau misalkan ini ya mungkin yang introvert ya. Kalau misalkan yang introvert itu dia kesulitan untuk berkomunikasi di khalayak gitu. Nah, ini bisa ya untuk melatih komunikasi mungkin dengan rekan-rekannya gitu. Kalau sekarang mungkin terbatas ya, jadi mungkin harus menggunakan media ya, semacam video conference ataupun mungkin menggunakan aplikasi ya, jadi yang mungkin memungkinkan tetap bisa berkomunikasi. Kemudian yang terakhir adalah bohong. Nah, bohong ini juga ya dalam penyajian informasi yang mungkin bisa salah. Nah, itu bohong itu juga menghambat. Mungkin ada sesuatu hal yang tidak jujur. Nah, dalam penyajian informasi. Ini ada hambatan-hambatan dalam kaitannya faktor budaya. Nah, ini lintas budaya, misalkan tidak jarang, misalkan ini ya, kalau budaya itu, misalkan kalau orang-orang kita, orang-orang timur, kadang-kadang kalau orang Jepang gitu, mungkin ini, budaya dalam konteks dia berkomunikasi dengan ini non-verbal atau isyarat ya, dia memberikan hormat gitu, mungkin itu sudah tidak harus disampaikan gitu, ada sesuatu hal komunikasi yang baik gitu. Kalau misalkan di negara-negara yang seperti Eropa bahwa bahasa tubuh dan juga gelar formal itu tidak berpengaruh ya dalam komunikasi ya. Kalau misalkan di Jepang atau mungkin di
Korea gitu ya, kalau apa menunduk atau menghormati, nah itu ada mungkin salah satu aspek dalam komunikasi yang istilahnya cukup penting ya. Kemudian panduan budaya, nah di sini mungkin karena banyak sekali perbedaan ya dalam kaitannya budaya, nah harapannya bahwa kita bisa ini ya apa namanya perbedaan-perbedaan tadi itu bisa diakomodir, jadi kita bisa apa namanya menangkap semua peluang ya, solusinya itu macam-macam dengan berbagai perbedaan tadi, tetapi tetap bisa disampaikan dengan ini komunikasi yang efektif meskipun berbeda-beda. Ini untuk ringkasannya. Untuk komunikasi ini nanti ini ya berpengaruh dengan kepuasan karyawan ya, nanti kita bisa melihat apakah komunikasinya lancar atau tidak, nanti kan berpengaruh juga sama kepuasan karyawan. Kemudian ini ya kalau dalam kaitannya komunikasi, distorsi, ambiguitas dan ketidaksesuaian kadang-kadang ini ya bisa mempengaruhi kepuasan. Kemudian yang terakhir perhatian. Nah, perhatian di sini apa namanya ini bisa apa namanya kita melihat bahwa dengan model atau metode komunikasi tertentu yang kita pelajari, kita bisa melihat informasi yang mana yang langkah mana yang optimal ya untuk menyampaikan informasi agar informasi tersebut benar ya diterima oleh si penerimanya. Ini nanti ada ini ya. Nah, ini sebenarnya ini ya, saya mau play video nih, tapi waktunya nanggung. Nggak apa-apa sih, ada 4 menit ya. Kita coba aja nggak apa-apa, buat pembelajaran aja. Karena waktunya nanggung sih mau saya kasih. Ini sebenarnya dari ini, Madagaskar, kaitannya komunikasi. Biar komunikasi sama kepemimpinan sih. Silakan teman-teman lihat aspek komunikasi sama kepemimpinan yang ada di dalam video ini. Ada sih tapi suaranya bahasa Inggris, bisa kedengeran nggak teman-teman? Bisa nggak? Kedengeran nggak? Ini dari ini sih. Terdengar suaranya? Belum, Bu. Belum bisa. Masuk nggak? Coba putar lagi, Bu. Bisa? Nggak terdengar, Bu. Terdengar ya? Nah, pernah di share-nya. Sebenarnya itu cuma buat contoh untuk teman-teman ini sih, ketika kalian bikin ya, tugasnya biar ada gambaran gitu. Karena waktunya terbatas ya, tadi pas saya juga ada off juga. Bisa masuk nggak suaranya? Bisa? Dikit, Bu. Nggak keras ya? Dengar 6 menit sebenarnya. Ini masih 4 menit juga. Jadi ini aja, saya resume aja ya, biar ini aja. Jadi sebenarnya gini, untuk penugasan kita yang ini, saya coba ya tim ya, biar ini ya sekalian untuk final project juga. Sebenarnya untuk penugasan kita nanti saya berharap teman-teman untuk soal pertama itu teman-teman milih aja figur yang menurut kalian
bisa memberikan contoh ya, menunjukkan aspek leadership. Nah, aspek leadershipnya kalian dijelaskan. Kebetulan tadi sebenarnya harusnya saya nge-play video Madagaskar tadi itu, kemudian nanti saya biasanya buka akan ke teman-teman aspeknya ada di sebelah mananya gitu. Tapi karena berhubung ini tadi juga belum play, ini juga nggak apa-apa sih. Misalkan mau lihat di ini juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan, jadi teman-teman bebas ya menentukan figur siapapun untuk leadership. Jadi misalkan kalian mau ambil tokoh-tokoh siapapun boleh untuk kalian analisis leadershipnya. Gak usah banyak-banyak, gak apa-apa, cuman aspek leadershipnya di bagian apanya dari si tokoh itu gitu. Ini bisa fiksi, bisa real. Jadi teman-teman misalkan tadi ya, kalau di ini kan fiksi ya Madagaskar itu. Nah, misalkan real boleh, misalkan Soekarno gitu bisa kalian lihat sisi kepemimpinannya seperti apa misalkan kayak gitu. Kemudian bisa juga untuk yang final project, misalkan teman-teman kan ini kebetulan udah kelompok nih nyicil. Nah, teman-teman final projectnya kebetulan kan kita kemarin menentukan ya mau menganalisis aplikasi atau di perusahaan mana. Nah, itu kemarin saya ada ini ya, ada informasi tambahan. Itu kalian set, misalkan kalian pengen menganalisis karena kan kita pandemi ya, teman-teman set terserah nih untuk final projectnya di perusahaan mana. Bebas, yang kemarin kan ada aturannya ya harus SME, harus kaitannya apa sih kemarin yang kita hedge. Karena apa namanya, daripada kesulitan saya bebasin aja sih. Yang penting kalian analisis untuk final project, misalkan kalian cari di sekitar kalian juga nggak apa-apa. Ternyata ada salah satu figur yang menurut kalian punya aspek leadership yang bagus gitu loh untuk final project kalian gitu. Nah, kalian analisis untuk sisi leadershipnya seperti apa, kemudian komunikasi dalam kaitannya kepemimpinan tokoh. Misalkan saya contohkan ya, kalau misalkan dia itu kalau di ini Madagaskar itu dia ini dari pimpinannya itu jelas memberikan instruksi, si apa namanya, si A si B itu punya tugas, kamu harus mengontrol pesawat, kamu harus ini, jadi jelas. Jadi dia makainya yang ini, pemimpinan yang ini. Bahkan saya lihat aspek komunikasinya dari downward communication ya, komunikasi ke bawah. Jadi di mana pemimpin itu menjelaskan, menetapkan tujuan, kemudian dia memberikan instruksi pekerjaannya yang harus dilakukan oleh para pengikutnya atau bawahannya apa aja gitu. Sebenarnya dari video yang tadi sih, kebetulan karena waktu kita terbatas, jadi saya langsung jelasin aja sih, kayak gitu ya. Ini kalau bisa disesuaikan dari yang nomor 1 ya. Ini harapannya ini sesuai nomor 1. Jadi teman-teman kan nge-set tadi siapa pimpinannya, kemudian aspek komunikasi yang dia gunakan itu seperti apa dalam kaitannya kepemimpinannya tadi. Misalkan dia menggunakan aspek komunikasi tadi ya, yang ke bawah atau downward tadi. Jadi dari atasan dia menjelaskan, kamu kita tujuannya ini, tugasnya apa saja, misalkan seperti itu. Ya nggak usah, sebenarnya saya mintanya nggak usah banyak-banyak, yang penting paling nggak ada penjelasan, paling nggak teman-teman minimal nomor 1 1 paragraf, nomor 2 1 paragraf, misalnya paling kecil gitu. Misal kalau mau lebih silahkan gitu ya. Sebenarnya sih saya mau play video tapi waktunya nanggung, kayak ada masalah koneksi juga. Tokoh Islam boleh, silahkan, semua tokoh bebas, mau tokoh fiksi, tokoh real boleh, yang penting kalian contoh aja sih apa kepemimpinannya yang menarik menurut kalian tuh dari apanya. Misalkan Rasulullah ya, misalkan kalau yang muslim, nah apanya sih yang bikin apa ya patut diteladani misalkan, nah gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nyicil buat project, panel project, ini kan boleh. Jadi teman-teman misalkan saya nentuin, misalkan saya tahu di perusahaan dekat rumah saya tuh ada semacam perusahaan, kebetulan atasannya itu ternyata ramah atau apa, yang bisa kalian contohkan aspek leadershipnya yang bagus itu seperti apa, itu boleh. Misalkan untuk panel project itu boleh. Jadi boleh yang kalian kaitkan, boleh bebas gitu. Kayak tadi kan Madagaskar gitu kan bebas ya. Nah itu bebas boleh. Yang penting ini nanti silahkan ya dalam satu tim silahkan berembuk gitu. Itu ya untuk penugasannya seperti itu. Kebetulan sih tadi mau saya play terus saya lihat kalian seperti biasa ya kalau responnya seperti apa gitu, tapi karena ternyata waktu ya tadi kebanyakan saya yang di depan, mohon maaf nih. Tapi nanti saya kasih linknya, ini apa namanya, kalau mau lihat seperti apa yang Madagaskar tadi
Di sini ada aspek bagus yang bisa dipelajari teman-teman di Madagaskar Plane to Crash. Jadi nanti si ini penguin ini leadernya, jadi dia ini menugaskan kepada ini para bawahannya penguin ini biar ini pesawatnya itu landingnya itu bagus gitu loh. Nah, gimana dia membagi tugas itu loh. Sebagai pemimpin dia berkomunikasi bagaimana menugaskan yang baik itu seperti apa gitu sih. Yang menarik seperti itu. Cuman kebetulan karena ada 4 menit videonya dan waktunya terbatas, jadi saya langsung aja sih. Iya. Saya kira seperti itu teman-teman. Nah, terima kasih nih. Oh iya, presensinya mohon maaf. Saya cek juga. Mohon maaf, kelamaan ngejelasin. Saya juga nggak ngecek waktunya, malah tadi mati juga baterainya. Mohon maaf nih. Masalah teknis. Ya, itulah kalau daring kayak gitu ya. Masalah, tapi juga ada plus minusnya juga. Di rumah langsung bangun, misalkan langsung ikut kelas juga bisa. Ini ada 4 yang belum. Ada Mas Alwi Hafiz, ini sering ya, nggak kelihatan. Ada Mbak Fadila Naizita, ada? Ada, Bu. Terus saya konfirmasi juga yang belum, yang lain sudah ya. Yang belum saya panggil berarti sudah masuk. Ada Mbak Widya Sperska, ada Mbak Widya. Nah ini ada. Oke. Terus ada lagi satu lagi Mbak Prameswari Nanda. Hadir, Bu. India ada. Ada ya, biasa ya. Kayaknya kelas ini yang nggak ada 37 ya biasanya. Nggak ada 1. India hadir, Bu. Oke, ini ya teman-teman silahkan dicek. Saya buka pelan-pelan. Kelihatan nggak di layar? Bisa kelihatan ya? Yang hadir 37, yang alfa 1, yang Mas Alwi Hafiz ini biasanya sih. Kemarin juga yang pengumpulan UTS juga belum masuk. Nggak tahu gimana. Ini teman-teman sudah masuk ya. Saya cek pelan-pelan ini ya. Untuk kehadirannya seperti itu ya. Saya kira seperti itu untuk pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf tadi saya alokasi waktunya kurang baik, membagi waktunya yang di bagian kepemimpinan tadi terlalu banyak. Jadi teman-teman nggak bisa diskusi ya soal video ini. Padahal sebenarnya tadi saya tawarin buat diskusi sih yang ini videonya. Jadi malah saya sendiri yang ini nyampein. Mohon maaf ya. Oh ini ada Mas Alwi. Bentar. Saya presentasikan sekalian. Yang kemarin Mas Alwi masuk nggak ya? Yang di UTS saya juga lupa ya. Karena udah keluar ya. Silahkan dicek hasilnya. Mas Alwi itu jarang ini ya. Kadang-kadang banyak yang ini nggak masuknya. Gitu. Ya, full ya. Hadir 38. Satu kelas. Terima kasih untuk atensinya hari ini. Kemudian ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak saya cukupkan sih. Mohon maaf sih tadi ya. Harusnya kita diskusi tadi jadi malah kena ini tadi ya. Saya baterainya mati sama koneksi ya tadi. Baterainya mati sama ini ya. Pembagian waktu saya yang kurang baik tadi. Mohon maaf tadi nggak ngecek waktu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua partisipasi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti silahkan ya untuk recording materi dan kaitannya penugasan silahkan diakses melalui LMS. Semoga semua teman-teman sehat ya. Saya mohon maaf juga kalau tadi ada permasalahan teknis, jadi kita kurang optimal hari ini. Terima kasih ya. Saya tutup ya. Saya kira cukup ya. Ada pertanyaan ya. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Mbak. Saya stop record ya. Silahkan kalau teman-teman mau live atau mau menjalankan sholat asar tadi. Kebetulan di kelas kita kepotong.